Sebentar ya, ini saya lagi nyeting ini saya dulu. Kedengeran. Oke, tunggu sebentar. Kayaknya audio saya bermasalah nih. Oke, kita coba. Oke, tes. Satu, dua, tiga. Suara saya kedengaran? Kedengeran, Pak. Oke, ya, kedengaran. Eh, oke, kita mulai saja. Oh, ini background saya salah ini. Sebentar, saya ganti dulu background saya. Aduh, sebentar ya. Mana nih backgroundnya? Oh, ini. Background saya tunggu dulu ya, saya download dulu mate ininya, backgroundnya. Nggak dengar-dengar. Saya belum mana sih? Nah, pengurus. Nah, ini dia nih. Bentar, saya ganti background saya dulu nih, nggak enak nih. Himpunan ahli elektro ini jadi. Oke, ke download. Ya, oke, saya tambahkan. Tambah image. Ya, ini dia. Nah, ini agak mendingan. Oke, gitu aja. Gimana? Udah. Oke, oke. Oke ya, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini koneksinya mudah-mudahan stabil ya. Mudah-mudahan stabil koneksi saya. Saya buka saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya rekan-rekan peserta webinar ini ya. Jadi hari ini tanggal 30 November 2025 kita eh, ada webinar yang kita dari Ardumeka ya. Jadi dari Ardumeka itu webinar hari ini mengenai Ardulite ya, Ardulite. Ardulite ini adalah framework yang dibuat oleh Pak Ajeng Rahmat ya, di mana framework ini memiliki beberapa kelebihan ya. Beberapa kelebihan dari sisi penggunaan memori, selanjutnya dari sisi kecepatan ya, kecepatan dalam pembacaan dan segala macam yang menurut saya lebih bagus kalau dibandingkan menggunakan framework dari Arduino langsung. Jadi di webinar ini adalah webinar terakhir ya, webinar pertemuan kelima. Jadi sebelumnya webinar ini diadakan di komunitas robotika ya, seluruh Indonesia untuk SMA dan SMK. Kenapa kenapa ini diadakan di sana? Karena kemarin di webinar Dumeka yang terakhir, yang 2 minggu atau apa sebulan yang lalu lah, seingat saya sebulan yang lalu, Pak Ajang sudah memberikan apa ya istilahnya ya, memberikan pemberitahuan bahwa dia mau mencoba eh, mempromosikan atau meluncing yang namanya Ardulite ini. Walaupun sebenarnya Ardulite ini dari tahun lalu itu sudah dipromosikan oleh Pak Ajang di acara eh, apa? Arduino Day. Saya ingat banget tahun lalu itu di Arduino Day Pak Ajang sudah mempromokan ya. Cuma memang karena mungkin kegiatan yang sangat apa? Sangat sibuk sehingga Ardulite ini menjadi eh, tidak terpromo dengan baik ataupun tidak tersebar dengan baik ke berbagai kalangan yang menggunakan Arduino ya. Nah, di sebulan yang lalu, karena saya ingat banget sebulan yang lalu itu sebelum ya Pak Ajang mencoba kembali mempromosikan ini. Nah, di situ saya langsung menyambutnya untuk dicoba di komunitas robotika yang saya sebagai pengurus juga ya.
Jadi di sana ada Pak Dodi sebagai ketua komunitasnya dari sekolah ya Yadika ya, dari sekolah Yadika, yang saya mencoba untuk membantu Pak Ajang bagaimana Abdullah ini menjadi lebih dipergunakan gitu ya. Walaupun memang kita akui bahwa Abdullah ini library-nya masih belum sebanyak Arduino ya. Jadi Arduino.h itu kan sudah banyak sekali library-nya. Nah, salah satu caranya adalah yaitu tadi kita mengadakan sampai 5 minggu ya, 5 minggu. Jadi setiap minggu step by step kami memberikan pelatihan bagaimana cara menggunakan Abdullah. Nah, ini adalah sesi terakhirnya, sesi terakhir atau pertemuan kelima setelah sebelumnya 4 kali diadakan di komunitas robotika. Saya meminta diadakan di Ardumeka ya, di komunitas Ardumeka ini karena Ardumeka ini kan sudah lama ya, kita sudah 5 tahun mengadakan webinar ya, webinar gratis ini. Cuma biasanya kita ngadakannya setiap malam minggu. Nah, kenapa tidak diadakan di malam minggu? Karena seharusnya minggu lalu itu Pak Richard akan membahas mengenai pemrograman CCD yang menggunakan Arduino. Jadi simulator Arduino yang menggunakan software yang selain Proteus dan yang lain-lain gitu. Jadi ada program software baru yang bisa dipakai gitu. Cuma karena Pak Richard kan domisilinya dia lagi di Medan ya. Dan Medan salah satu daerah yang kena terdampak dari eh, bencana yang kemarin, yaitu longsor atau banjir ya. Sehingga acara yang seharusnya eh, dinarasumberi oleh Pak Richard itu jadinya dibatalkan karena Pak Richard kondisi tempatnya katanya juga masih masih menunggu, takutnya ada bencana lanjutan kata dia. Nah hari ini kenapa adulannya di hari Minggu? Karena kita kemarin sudah diundur, pertemuan kelima itu sudah diundur di hari Kamis itu. Jadi kita mengadakan pelatihan ini tiap Kamis sebenarnya. Nah saya minta Pak Ajang final terakhirnya kita adakan di Ardumeka saja karena kan kita berdua admin Ardumeka gitu kan. Sedangkan di komunitas robotika itu Pak Ajang bukan adminnya atau pengurus ya. Ya, pengurus di robotika itu saya. Sehingga saya meminta untuk diadakan di Adumeka supaya, ini tujuannya ya kalau ditanyakan, kenapa diadakan di Adumeka, kenapa nggak di robotika? Supaya eh, anggota pengurus robotika yang rata-rata adalah guru ya, guru SMA, SMK, yang mendapatkan istilahnya pekerjaan menjadi pengurus eskul ya kalau di sekolah itu namanya eskul eskul robotika itu juga berkenalan dengan atau bergabung ya istilahnya tahulah kita kita ini harus apa harus mengenal rekan-rekan yang seprofesi ya, ataupun yang memiliki hobi yang sama. Nah, di sini saya tidak tahu nih siapa saja yang dari komunitas robotika seluruh Indonesia ya, yang SMA SMK ya. Eh, Mudah-mudahan sudah saya publish dari kemarin bahwa silakan gabungnya di Ardumeka saja. Nanti kita bisa berdiskusi karena di Ardumeka kita lebih luas ya. Ardumeka itu bisa Arduino, bisa mekatronika, bisa membahas PLC, bisa membahas otomasi ya, dan hal segala macam. Malahan kita juga sempat membahas peluang peluang kerja sama kalau tidak salah itu membuat skripsi. Karena di Ardumeka kita memberikan kesempatan seluas-luasnya buat ini buat mungkin ada yang ingin mencoba sidang skripsi itu sudah sempat pernah kita lakukan juga ataupun yang pada saat itu KP ya KP di tempat pajak yang kita coba bantu promosikan ya promosikan bagaimana hasil dari eh, kerja praktek mereka di tempat pajak. Pajak ini kan di kelas robot ya kelas robot di Sumedang ini
Kayaknya saya matiin aja ya ini saya jelek banget berbahaya. Ada masalah. Ya. Oke, kita tadi Pak Ajam sudah ini saya memberitahukan bahwa final project yang berjudul membuat apa Pak itu Pak? Membuat door lock ya, membuat door lock berbasis RFID ini nanti seharusnya di awal, tapi Pak Ajam meminta saya untuk lebih dahulu untuk mereview eh, beberapa atau perkembangan dari perjalanan Adulai kita. Oke. Saya tidak membuka ini langsung saja ya Pak Ajang ya, karena Pak Ajang juga lagi fokus dengan ininya. Oke Pak, tunggu sebentar. Saya pakai screen. Saya ini pakai dua layar ya sebenarnya ya. Jadi sepertinya saya pakai screen satu. Oke. Jadi buat rekan-rekan, perkembangan Arduino sekarang itu kalau dilihat di example-nya, jadi buat rekan-rekan yang yang baru gabung ya di pertemuan kelima ini, yang baru bergabung di pertemuan kelima ini, silakan mendownload Arduino dari ini kita ya. Aduh, ini kebiasaan nih kalau nah, saya harus nih kalau Zoom ini posisi atas saya itu tidak. Nah, saya harus turunkan. Maaf ya rekan ya. Ya emang kayak gini nih saya. Kalau Zoom itu pasti bermasalah di ketinggian ini. Oke. Jadi buat rekan-rekan yang baru bergabung di sini ya, teman kelima ini, kalau rekan-rekan ingin mendapatkan framework dari Arduino itu sebenarnya sangat sederhana ya. Di sini tinggal eh, menggunakan skate yang ini ya, dari skate terus nah ini manajer libraries ya, manajer libraries dan tinggal mencarinya di library-nya ya. Karena Arduino ini sebenarnya sudah bisa dipergunakan, sudah apa ya istilahnya ya, bisa diambil dari library-nya Arduino. Ini kita tunggu sebentar ya. Karena ini kan pada saat melihat library itu harus ini menunggu koneksi. Sambil ini saya presentasikan seperti ini, jika ada yang mau ditanyakan silakan ya. Jadi tidak mesti menunggu ini, artinya Anda bisa interrupt saja. Saya menggunakan dua laptop di sini, jadi saya bisa memantau juga. Tunggu sebentar ya, ini biasa nih kalau laptop saya, kalau menampilkan library ini memang agak lama. Tapi selain library, ada di GitHub juga, rekan-rekan juga bisa cari di GitHub-nya Pak Ajang. Eh, di sana Anda bisa langsung download ya. Jadi eh, Audio ini sebenarnya sudah bisa diambil secara resmi ya, sudah dari library yang sudah tertanam di ini. Oh, ini belum juga. Ini saya jadi yang nggak enak nih. Lama ini saya, sorry. Aduh, jadi ini. Dan untuk ininya, saya menggunakan Proteus ya. Jadi kalau di Pak Ajang dia langsung menggunakan real ininya, real peralatan hardware-nya. Saya biasanya menggunakan Proteus. Jadi buat rekan-rekan yang eh, ingin mendapatkan file Proteusnya, saya menggunakan Proteus versi 8.4 ya. Lah versi 8.4. Jadi kalau versi kita sama, insya Allah bisa dibuka ya. Tapi kalau versi berbeda, setahu saya agak susah. Nah, nanti kalau butuh setup yang 8.4, tolong dikonfirmasi saja di grup gitu. Nah, ini sudah muncul. Nah, ini ya tampilan library-nya. Nah, ini yang paling lama di sini ya. Karena Arduino IDE lagi merefresh ya, merefresh ini saya library di browser dia. Nah tadi ya saya sudah sebutkan kalau jika teman-teman atau rekan-rekan yang ikut di webinar hari ini tertarik dengan file Proteus saya, ya,
tinggal di mention saja atau eh, boleh di grup ya, boleh di grup Adumeka karena saya juga salah satu admin di Adumeka. Jadi di Adumeka 1, 2, 3, 4, 5 sampai 7 itu ada nama saya. Nanti tinggal Anda di grup boleh ya, di grupnya Adumekanya boleh ataupun Jabri dengan saya juga boleh. Nah, ini maaf ya, kecepatan ini saya itu di rumah itu sangat lambat sebenarnya. Jadi buat rekan-rekan yang ingin mengambil framework Aldolite itu tinggal di scan ya, terus cari library-nya ya, manager library. Terus tinggal Anda klik. Nah, ini nanti akan muncul browser ya atau menu pop-up-nya ya, pop-up menu dari Arduino IDE. Nah, seperti ini dan tinggal ketikkan Aldolite di sini ya. Ketikkan di sini Aldolite. Nah, secara otomatis nanti ya ini nih ngetik aja belum. Ini tunggu sebentar ya. Ini bukan masuk berlama-lama ya. Ini memang laptop saya udah nggak kuat sebenarnya. Udah udah merah. Kalau di ininya udah merah nih. Kalau dilihat di sini udah merah. Nah ini aduh dari Pak Yulianto itu. Aduh koneksi. Aduh koneksi internet saya putus. Saya masih tersambung tidak ya? Nah udah oke. Oke, memang koneksi saya juga nggak bagus. Oke, jadi di sini Anda tinggal ketik Arduino ya. Waduh, ini internetnya nih benar. Saya bacakan dulu ya sambil menunggu internet saya menyambung. Dari Pak Yulianto. Pak Yulianto, tunggu Pak, saya download dulu yang Bapak kirim ya. Oke, Aldulat LED 1 18 ohm, 19 ohm. Oke. Untuk Pak, ini suara saya masih oke ya, walaupun internet saya bapuk ini atau lelet, Masih, masih Pak. suara saya masih oke lah seharusnya. Jadi di Pak Yulianto, di Adulet Blinking Light ini kenapa pin analog ditulis pin digital 18 dan 19 gitu ya. Nah ini, oh dijawab oleh Pak. Terima kasih Pak Ogi, sudah dijawab ya. Karena itu meneruskan pin digital. Oke, oke. Buat Pak Adam, eh, sepertinya ATmega 16 itu saya tidak tahu ya di audio LED yang di nah ini ya audio LED ya. Ini kelihatan nggak sama rekan-rekan ya? Tulisannya kecil banget di sini. Saya perbesar ya, saya perbesar coba. Jadi di sini audio LED by Ajeng Rahmat versinya kita sudah 1.4.1. Jadi selama kita ngadakan workshop ini atau ya workshop ini Pak Ajang sudah mengupdate versi dari Adulet dia, ya sudah sampai 1.4.1. Jadi rekan-rekan bisa lihat ya, walaupun tulisannya kecil. Nah ini tinggal di download saja, diinstal ya, secara otomatis nanti akan terinstall eh, di dalam Arduino IDE-nya. Dan secara otomatis rekan-rekan sudah bisa menggunakan Adulet.h-nya. Dan untuk example-nya, kalau yang versi pertama, example-nya masih sedikit ya. Sekarang ini example dari Aldo Light ini sudah lebih banyak ya. Di sini bisa dilihat nanti Aldo Light Mind example. Nah, di sini sudah ada analog coding test bit, analog read control LED brightness, LCD I2C. Jadi buat rekan-rekan yang mau pakai LCD I2C sudah bisa. Buat rekan-rekan yang tidak pakai LCD I2C juga bisa ya. Ini buat yang 4 bit ya. Ini baru 4 bit, bukan yang 8 bit. Tapi emang 8 bit kan jangan dipakai ya.
Jadi yang LCD without E2C ini buat yang 4 bit. Terus ada LED blink. Nah, ada LED blink yang aktif low. Nah, ini apa maksudnya? Jadi waktu workshop pertama itu saya meminta Pak Ajang ada perubahan dalam LED blink ini, sampai LED blink. Kenapa? Karena LED blink ini ada perbedaan tulisan, ya, ada perbedaan tulisan. Saya perlihatkan kepada Anda ya. Saya berikan contoh, saya berikan contoh saja ya. Jadi di LED blink yang ini, ya, LED blink ini yang lama ya, LED blink yang lama. Ini akan saya hidup gitu ya. Tapi pada saat saya gunakan ternyata dia kebalikan. Dia kebalikan. Kebalikan itu maksudnya gimana? Jadi pada saat diberikan perintah LED on, LED yang ada di program saya mati. Sedangkan pada saat diberikan LED off, dia hidup. Nah, itu terjadi kenapa? Karena selama ini Pak Ajang menggunakan active high. Ya, active high itu berarti seperti ini nih. Ya, modelnya kayak gini. Jadi anodanya diberikan dari pin digitalnya Arduino. Sedangkan katodanya sudah terhubung dengan GND. Nah, sedangkan saya itu lebih sering menggunakan active low. Ya, saya sering menggunakan active low. Kenapa active low? Karena bagi saya active low itu tidak membebani Arduino ya. Karena kalau active high itu bagi saya itu membebani Arduino. Karena Arduino yang harus menyuplai tegangan positifnya. Sedangkan saya lebih senangnya aktif low. Aktif low itu Arduino tidak terbebani karena bebannya diambil alih oleh power supply-nya. Nah, pada saat kita melakukan workshop yang pertama, karena workshop pertama pasti akan membahas digital input dan digital output ya. Digital output dulu yang kita bahas. Nah, di situ terlihat bahwa ternyata pada saat Pak Ajang memberikan pada saat saya menggunakan Arduino pertama kali, nah, ini juga yang perlu diperhatikan ya. Arduino itu sangat gampang membuat programnya. Pertama, tentukan dulu tuliskan dulu include arduino.h di bagian atas. Ya. Terus include kurung siku arduino.h tutup kurung siku itu tulis di bagian atas. Terus selanjutnya, nah kita sudah tidak bermain void loop dan void setup dan void loop, tidak menggunakan void setup sama void loop. Kita sudah menggunakan int main dan while 1. Ini sama persis seperti kode CPFR. Ya, pemrograman C yang ada di CPFR. Di CPFR itu juga main sama while. Ya. Nah, inilah yang membuat perbedaan di dalam ininya ya. Nah, selanjutnya kalau di dalam pemrograman Arduino ya, Arduino.h ya, karena Arduino itu kan frameworknya namanya Arduino.h ya. Di Arduino biasanya kan kita pin mode. Nah, kalau di Arduino LED itu tidak. Kita tentukan pinnya, pin digital, LED. LED ini hanya nama labelnya ya. Jadi kita bisa ganti apa saja. Misalnya kita ganti lampu gitu ya. Tidak ada masalah. Yang penting formatnya digital, spasi, nama label yang kita akan gunakan. Dalam kurung, nah ini pin yang akan kita yang ada di I/O-nya Arduino. Jadi pin 13. Jadi kalau tadi ada pertanyaan dari Pak Yulianto, jadi kenapa ada pin 18 dan 19? Kemungkinan untuk Mega, Pak. Di Mega kan bisa ada 18 19-nya. Karena Mega itu lebih banyak. Kalau Arduino kan memang sampai 13. Terus kenapa di analog gitu? Jadi nanti Bapak perhatikan saja di itu dia analog atau digital. Karena di sini kalau analog nanti dia analog gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi lebih lebih sederhana dia. Jadi penulisan untuk deklarasi dan inisialisasi ya mengenai PIN yang di sama, cuma dia nulisnya digital, spasi, ini nama yang akan kita gunakan, boleh LED ya. Terus ditutup ya dengan dibuka buka kurung 13, out. Jadi tidak output tapi out saja. Dan ditutup dengan semikolon itu sama. Selanjutnya baru kita buat while. While ini adalah fungsi loop void loop yang ada di Arduino. Di Arduino menggunakan while.
Di Arduino menggunakan void loop ya. Sedangkan di Abdullah itu hanya menggunakan while saja, ya, while dalam kurung satu. Nah, di sini yang tadi saya bilang. Jadi pada saat saya menuliskan perintah let titik on, ya, seperti ini, let titik on, yang terjadi adalah lampu LED saya mati, ya, lampu LED saya mati. Pada saat saya tuliskan LED off, malahan hidup. Nah, perubahan yang dilakukan pertama kali ya ini gitu. Jadi di sini Pak Ajang mengeluarkan mana dia nih? Namanya LED blink active low. LED blink active low. Jadi kalau di sini kita lihat tidak ada perubahan secara signifikan ya. Tidak koma out dan active low. Waduh, karena saya tidak stabil. Masih nyambung ya. Oke. Nah, point loop di dalamnya tidak berubah ya, tetap let on, wait, wait ini menggantikan delay ya, let off, wait. Nah, seperti itu ya, seperti itu kan. Nah, ini sudah saya ini kan ya, saya menggunakan empat output ya dan empat input ya. Pemrogramannya bagaimana? Seperti tadi ya, kalau rekan-rekan lihat, pertama adalah saya menuliskan include arduino.lite ya, arduino.h dan selanjutnya membuat main ya, ini nt main. Nah, di dalamnya saya tinggal tuliskan sesuai dengan yang saya inginkan. Di sini saya menggunakan 3 push button ya. Push button 1 di pin 2, push button 2 di pin 3, push button 3 di pin 4 dan di belakangnya saya tuliskan in sebagai apa mendeklarasikan sebagai input gitu ya. Jadi tidak menuliskan lengkap input tapi in saja. Pak Ajang kalau sudah ready di confirm ya. Jangan sampai saya Oke, sampai oke, jam aman, Pak. 10 nih. Ya. Oke, selanjutnya ada switch ya. Di sini saya di dalam pemagang ada switch juga di sini. Pin 5 saya gunakan. Oke. Terus untuk LED-nya saya menggunakan LED underscore 1 digital, LED underscore 1 digital, LED underscore 2 untuk 10, 11, 12, 13 sebagai output. Nah, untuk selanjutnya, nah di Arduino ini agak ada keunikan ya. Jadi kalau kita sudah mendeklarasikan pin dan kita tidak mematikan, terkadang lampunya hidup duluan. Nah, ini sengaja saya meminta dimatikan. Jadi pertama kali program itu diisikan ke dalam mikrokontrolernya atau ke Arduino-nya, itu langsung diberikan perintah untuk mati. Jadi default pertamanya mati, ya. Nah, ini yang kemarin lucunya ini hidup semua jadinya. Kalau off hidup semua. Makanya di pemrograman saya yang mana ya itu saya perlihatkan dulu kepada Anda. Ini kan nah ini ya, switch, ini switch. Makanya di pemrograman saya yang switch ini, nah itu tadi adalah Pak, tulisan on-nya tidak sesuai dengan kenyataan gitu. Nah, kalau sekarang sudah oke, sudah tidak ada masalah. Mungkin di sininya harus diganti ya Bajang ya. Seharusnya digital LED out, apa tadi Pak? Aktif low tadi ya. Tapi kita lihat saja lah, nanti gampang. Nah, ini button eh untuk button ini tidak ada perbedaan ya. Jadi kita menggunakan perintah if dalam kurung pb underscore 1 read ya sama dengan 0 ya. Ini artinya bahwa button saya ini ditekan aktifnya low ya, aktifnya low. Nah, pada saat ditekan nanti dia akan menghidupkan lampu ya kan. Kalau tidak ditekan dia matikan lampu. Nah, ini juga sama nih. Perintah berikutnya sama. Jadi tidak ada perbedaan ya sebenarnya. Cuma di Arduino menggunakan digital read, sedangkan di Ardulite itu tetap read juga, cuma tidak perlu menuliskan digitalnya. Jadi pb underscore 1 dot read saja itu berarti sudah membaca kondisi input.
Ya, seperti itu ya. Jadi tetap menggunakan if else gitu. Nah, kalau nanti dibikin bertingkat, ya tetap dibikin else if ya. Kalau misalnya ini saya tidak gunakan. Jadi if, else if, else if, else if kayak gitu ya. Jadi tidak merubah aturan main. Tidak merubah aturan main jika Anda menggunakan eh, pemrograman if else-nya yang dibuat seperti ini. Jadi if, else if, else if, else if, dan else. Itu tidak berubah sebenarnya. Cuma ini memang sengaja saya membuat if else untuk masing-masing button. Jadi jangan sampai Anda melihat, oh kok agak berbeda ya, kok tidak pakai else if. Enggak, ini tetap pakai else if. Jadi Pajang membuat framework Abdullah ini itu tidak merubah struktur dari C++. Tetap menggunakan struktur C++ sebenarnya. Ya, nah oke. Ini sudah oke. Nanti tinggal biasa ya kalau Anda bermain di Proteus. Proteus ini membutuhkan ini apa istilahnya nih file yang extension belakangnya adalah hack. Ya, file ini yang dibutuhkan sama dia. Ya, jadi kalau yang saya lagi tulis di Arduino IDE ini kondisinya saya belum nih dia. Nah, bukan yang ini. Sorry. Oh iya, seharusnya ini benar. Ya, Arduino Light Button Switch Active High. Ya, ini seharusnya sudah. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan file tersebut, Anda tinggal export compare binary. Nah, ini nanti akan secara otomatis mengcompile isi ini dan mendapatkan filenya di bagian sini. Ya, nah ini nanti akan keluar nih di sini ya. Nah, file inilah yang nanti digunakan di FreeTools. Nah, kita akan coba ya, kita akan coba hasil compile ini. Walaupun di sini digital LED-nya masih versi yang lama nih. Jadi saya tidak menambahkan yang extension belakangnya ya. Tapi kita nanti lihat. Kalau misalnya salah ya udah berarti benar harus menggunakan yang di belakangnya active low-nya itu. Kita coba. Nah di sini prosesnya agak lama. Jadi mohon dimaklumi. Oke, ini selesai ya. Jadi artinya secara otomatis di light underscore button underscore switch dan active light itu foldernya. Ya, berarti ini ya. Light underscore button underscore active light. Nah, ini akan muncul ini. Nah, inilah yang nanti tinggal Anda double klik di Arduino IDE-nya, terus program file, kita cari lokasinya, ya. Nah, ini dia. Ini ya. Light button switch active high. Ini yang kita ambil dan kita isikan. Nah, selanjutnya tinggal di running. Ya. Nah, ini tinggal. Jadi pertama kali mati ya, sesuai dengan perintahnya, dia mati. Nanti pada saat saya menekan tombol ini, dia hidup, tekan tombol ini, dia hidup, tekan tombol ini, dia hidup, ya. Atau tekan yang ini, dia hidup. Gitu ya. Jadi sangat-sangat gampang, sangat sederhana. Dan kalau kita lihat dari memori yang digunakannya, 30 halaman ini dia cuma membutuhkan 978 byte atau 3% dari storage space-nya, program storage space-nya. Ini artinya ROM-nya ya. Dan dinamik memorinya 0%. Jadi dari program sepanjang ini ternyata tidak membutuhkan memori yang sangat banyak dan compile-nya termasuk yang lebih cepat. Dibanding dengan mana? Nah, ini saya punya pembandingnya. Karena kemarin kan mana button? Ya Blink saja lah. Saya bandingkan dengan Blink saja dah. Kalau Anda ingin mencobanya, saya bandingkan dengan Blink saja. Blink ini karena memakan hampir Blink ya. Bayangan Anda bisa bayangkan Blink saja itu sudah kapasitas penggunaan ininya itu hampir sama 978. Padahal itu Blink ya. Anda tahu kan Blink itu kan cuma 10 baris. 10 baris ini kalau saya scat, saya ekspor compare binary, terus kita bandingkan ya. Jadi Anda bisa bayangkan, saya sudah 31 baris di dalam pemrograman saya, sudah menggunakan 3
sedangkan di Blink hanya 10 baris, 10 baris, perintahnya juga pin mode 13, hidupkan lampu, delay, ya. Mungkin delaynya kalau ada yang beranggapan delaynya itu yang lama, oke, nggak apa-apa, kita tambahin di white, kita kalau di Abdullah white ya, white 1000 juga, saya dapat meyakinkan bahwa Abdullah lebih kecil penggunaan memorinya dan lebih cepat dalam mengaksesnya. Nah ini, kita tunggu sebentar. Nah, ini selesai. Saya agak naikin sedikit ya, biar Anda bisa lihat. Nah, kita bandingkan nih, 978 byte, 3%, 0%, tapi ini sudah 31 baris, ya. Sedangkan ini 10 baris, 930, ya. 930 byte, hampir 2%, programnya cuma 10 baris, tapi sudah melebihi, ya beda sedikit lah, 979, 3%, ini 930. Tapi lihat memorinya, saya tidak menggunakan memori di Adelaide 0 byte, artinya memang benar-benar hanya di program storage-nya. Sedangkan di framework-nya Arduino, dia sudah menggunakan 9 byte ya di dynamic memory. Ya, jadi seperti itu ya perbedaannya. Jadi Anda rekan-rekan bisa melihat perbedaan yang sangat ini buat Anda yang membutuhkan kecepatan, ya dengan menggunakan framework Arduino itu seharusnya lebih cepat. Bagaimana untuk LCD? LCD saya bisa tunjukkan kepada Anda ya. Jadi ini saya rekapnya atau reviewnya loncat-loncat ya. Jadi mohon maaf karena seharusnya pajang dulu, jadi saya jujur saya belum mempersiapkan di pajang. Jadi buat rekan-rekan yang ikut di webinar hari ini, seharusnya saya siapkan, cuma tadi karena ada keperluan, jadi agak berantakan sedikit, jadi mohon maaf. Oke, sekarang kita akan coba loncat ke LCD, ya LCD. Di sini saya menggunakan LCD yang itu sih saja, setahu saya ini sudah kita lihat ya. Itu tadi buat rekan-rekan yang tertarik dengan file Proteus saya, kontak saja langsung di grupnya Arduino boleh, atau Japri saya juga boleh. Nah ini masih menggunakan pemrograman Arduino biasa ini ya. Karena pemrograman Adulate saya nanti depannya ada Adulate. Ini kayak gini nih. Ya. Nah, pemrogramannya itu ada tulisan light, eh jadi di depannya itu ada light-nya. Nih, ada light-nya. Jadi rekan bisa lihat ya. Jadi perbedaannya adalah program yang di atas itu adalah program tanpa Adulate, sedangkan yang di bawahnya menggunakan Adulate. Itu perbedaannya ya. Dan untuk Proteusnya saya tidak pakai yang ini. Ini ternyata itu sih. Saya pakai yang bit yang 4 bit. Sorry. LCD 4 bit. Nah ini dia. Oke. Kita lihat dulu ya di Proteusnya. Jadi saya melihat dulu program file yang ada di dalam Proteus itu isinya apa. Nah, ini kan masih AN ya. Kalau kalau dilihat ini AN LCD 4 bit. Jadi AN LCD 4 bit ini saya masih menggunakan Arduino. Programnya yang mana? Programnya yang AN LCD 4 bit nih. Ya. Saya buka pakai notepad saja ya. Jadi artinya ada tulisan aplikasi Arduino Test LCD 4-bit, nanti ada angka yang naik satu persatu gitu ya. Nah, sekarang kita coba saja. Benar tidak seperti itu? Saya running. Nah ya, aplikasi Arduino Test LCD 4-bit, setahu saya nanti ada angka 1, 2, 3, atau gimana saya agak lupa lah. Ya, oke. Jadi seperti itu ya. Eh, sedangkan yang LCD tanpa ini yang punyanya si tunggu sebentar. Nah, ini yang punyanya ini ya, Adulite ya. Ini sama saja sebenarnya, cuma tulisannya saja yang berubah.
seperti ini, ya, 20 halaman. Ini langsung saya sketch saja. Nah, di sini sudah menggunakan library Adulet LCD.h. Jadi, Adulet ini sekarang library-nya sudah bertambah. Jadi ada serial sekarang, ada LCD, ya kan, terus ada keypad, ya kan, dan ada juga buat ultrasonic. Ultrasonic kan itu menggunakan sistem data ya, data yang dibikin seperti apa ya istilahnya ya, ya kayak diberikan sinyal gitu ya. Nah itu sudah ada sekarang. Ada pertanyaan, boleh? Oke, di Aduel kalau pakai delay sama dengan 12 delay. Coba, maksudnya gimana Pak Oki? Di Adulet kalau pakai delay sama dengan 2 baris delay. Oh, maksudnya white-nya Adulet itu kan dia pakai white ya. Itu eh, itu 2 baris delay. Oh, disuruh coba saya. Oke, Pak Oki, ntar ya, saya coba dulu ya. Ini dulu yang saya coba. Nah, ini lihat ya. Jadi ini ininya 3%, ininya juga 3%, ya. Jadi artinya ini sudah oke. Nanti di Pro Toolsnya saya tinggal gantikan menggunakan yang Aldulite. Jadi secara hardware itu tidak ada perubahan ya, rekan-rekan ya semuanya. Secara hardware itu tidak ada perubahan ini. Jadi kita hanya mengganti frameworknya saja. Ya, yang tadinya Anda menggunakan Arduino.h nih kayak gini ya. Anda bisa lihat cepat banget ini proses ini ya. Dan bisa gitu ya. Dan rekan-rekan bisa lihat tadi ya, ini 3%, 3%, ini sudah 20 dan programnya lebih banyak. Kalau saya bandingkan dengan AN yang ini, ya, ya ini kan Anda bisa lihat ya. Eh, Kalau saya compare itu, ini lebih besar dari ini, ya. Nah tadi Pak Ongki bilang white-nya Adulite itu lebih ringan ya Pak Ongki ya, lebih ringan sampai sama dengan 2 baris delay gitu. Jadi artinya coba Pak Ongki dijelasin ini saya nangkep pemahamannya di Adulet kalau pakai delay sama dengan di Adulet kalau pakai delay sama dengan 2 baris delay. Gimana tuh Pak Ongki? Saya coba aja kali ya Pak Ongki ya. Saya bikin new ini saja. Oke, terus Pajang nanti kalau mau di skip aja ya Pajang ya. Artinya yang lebih diutama itu ini project final kita. Kalau ini kalau review saya nanti coba permintaan Pak Oki, saya tuliskan light. Ingat ya, saya itu selalu light delay, bukan ya, LED delay lah, LED delay, LED delay. Oke, saya simpan di sini ya, Pak Ongki ya. Nah, tadi Pak Ongki bilang, eh, sorry, saya orangnya fotokopi. Siap, Pak. Ini suaranya ada, Pak. Suara saya masuk, Pak Ongki. Ini punya saya masuk. Masuk, masuk, Oh, mantep. oke. Itu yang Nah, gini, tadi. Pak Ongki, maksudnya Ya, isinya cuma maksudnya white saja dibandingkan dengan yang saya bikin satu lagi ya, yang Arduino yang kita tidak pakai setup, terus kita kasih delay 1000 gitu, Pak Ongki. Begitu bukan maksudnya? Cobaannya. tadi sampelnya di delay apa blinking gitu, Pak. Yang tadi kan 2% Hmm, gitu. Nah, ya. dikasih lah di project yang apa push button Hmm. tadi gitu, kasih delay apakah menambah sama dengan delay yang ada di blinking itu gitu, yang dari blinking Hmm. standar gitu maksudnya, yang di project itu, di project push button tadi dikasih Project push delay button karena itu tadi. kan Tunggu karena sebentar, Pak itu Ongki. iya Ini ya. nggak ada Ini delaynya yang push gitu. button tadi ya. Ini yang project push button tadi.
Terus dikasih, maksudnya saya paham. Maksudnya dikasih white ya Pak Ongki ya. Apakah kapasitasnya sama atau tidak? Oke, saya perlihatkan. Ini saya hapus dulu ya. Tunggu. Paham, paham, paham saya Pak Ongki. Karena yang tadi itu, oke, jadi di sini Pak Ongki bilang tambahin delay biar sama persis seperti itu. Oke, white 1000. White 1000-nya saya tambahkan di tiap ini juga nggak apa-apa, Bang. Malahan kalau mau bandingin, Bang Ongki itu pakai yang ini saja tadi kalau mau bandingin. Nih yang ini isinya cuma white, yang ini isinya delay gitu. Pajang ini kalau saya bikin kayak ini lebih kecil atau lebih besar Pajang? Tebakan Bapak. Karena Bapak yang buat ini. Harusnya lebih kecil sih, Pak. Kita coba ya. Hmm. Ini kan sudah saya buat light delay. Ini saya buat, saya save as ya. Saya save as. Nah ini biasa nih. Nyari lokasi delay saja. Atau Arduino underscore delay. Oke ya, rekan-rekan ya. Jadi yang punya Pak Ongki, saya skip dulu Pak Ongki. Ini dulu, biar bisa membuktikan. Yang ini hanya white saja, ya, tapi Arduino.h-nya ada. Yang ini delay saja. Tapi ingat ya, sebenarnya di Arduino itu punya Arduino.h, tapi dia sudah include di dalam sini sehingga tidak perlu menuliskan. Sedangkan framework yang dibuat Pak Acang itu memang harus diinkludkan gitu. Karena kan Arduino IDE ini bukan kepunyaan Pak Ajang gitu ya. Karena ini open source softwarenya memberikan izin untuk dimodif gitu ya. Nah, karena dimodif ya mau tidak mau kita harus menuliskan di sini. Oke. Sekarang kita akan scan export combo binary. Kita tunggu hasil dari Adulate itu berapa ya, nanti kita juga bandingkan hasil dari Arduino.h yang hanya berisikan delay berapa. Mari kita lihat ya. Saya sih meyakinkan bahwa Adulate itu lebih kecil penggunaan memori karena saya sudah membuat program akses password ya, password digital itu benar-benar jauh berbeda gitu ya. Dan jauhnya itu bisa setengahnya gitu, bisa setengahnya. Oke, ini hasilnya. Oke, 152 byte ya, 0% dan tidak ada penggunaan dynamic memory. Nah, sekarang kita akan ke sini. Kita akan scan juga. Nah, ini tantangan secara ini ya, Pak Ajang ya. Apakah hasilnya lebih kecil atau lebih besar? Pak Ajang udah ready alatnya? Aman-aman, Pak. Udah ready. Berarti langsung aja Pak. Jangan lama-lama di saya Pak. Saya beneran nggak ada persiapan ini. Bukannya nggak mau ini, karena tadi dari pagi saya di luar terus belum utak-atik saya. Nah kita tunggu ini ya. Nah, oke selesai. Nah ini hasilnya. Oke ya rekan-rekan ya, bisa lihat ya. Secara faktual bahwa Ardulite itu hanya menggunakan 152 byte di dalam program storage space-nya. Ya. Sedangkan Arduino.h menggunakan platform dari Arduino-nya dengan perintah yang sama white ini sama delay ya dalam programnya Arduino. Kalau delay di Arduino namanya white. Nah, itu membutuhkan 596 byte ya atau menghabiskan 1% dari program storage space-nya. Dan Anda bisa bayangkan di dynamic memorinya dia menggunakan 9 byte, sedangkan di sini cuma 0 byte. Ya. Jadi seperti itu rekan-rekan ya. Perbedaan antara penggunaan framework Arduino dengan Arduino.h.
ya atau dari program Arduino. Oke, Pak Ujang, itu yang bisa saya tampilkan. Maaf tidak bisa menampilkan semua, tapi buat rekan-rekan yang tertarik bisa tonton workshop kita di komunitas yang robotika itu. Workshop pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, ini yang hari ini adalah terakhir, yang nanti Pak Ajang akan memperlihatkan secara alat ya, secara hardware langsung penggunaan RFID. Jadi sekarang tuh yang terbaru Pak Ajang membuat atau menambahkan library di Arduino itu untuk program RFID. Ingat ya, RFID itu setahu saya yang RC522 ya Pak Ajang ya. Benar ya Pak Ajang pakai 522 ya? Ya, betul Pak. RC522. Itu komunikasinya setahu saya SPI Pak ya. SPI Pak, SPI. Oke, nah sekarang di jam 9 lewat 9 ini Pak Ajang akan memberikan atau menampilkan ya atau menunjukkan penggunaan Arduino dengan tambahan yang terbaru saat ini adalah protokol komunikasi SPI untuk RFID, untuk pembaca RFID. Oke Pak Ajang, Baik, saya berikan terima kasih kesempatan. Pak. Pak Ongki ya, terima kasih. Saya nggak buktiin yang itu ya Pak Ongki ya, nanti aja. Iya, terima kasih sudah mencobanya. Iya, karena takutnya ini sesinya Pak Ajang nggak sempat nih. Padahal ini yang paling penting, karena di komunitas robotika yang mengikuti pertemuan ini sebanyak 4 kali dan hari ini adalah 5 kali. Salah satu tugas yang harus dia buat untuk dapatkan sertifikat adalah ya ada proyek kecil yang harus dia selesaikan. Jadi ini saya skip aja. Kalau nanti ada pertanyaan lebih lanjut, silakan nanti kontak secara langsung kita di Ardumeka karena di Ardumeka juga eh, Ardulite ini menjadi bagian dari Ardumeka karena Pak Ajang adalah salah satu admin yang ada di Ardumeka. Dan jangan takut nanti ke depannya kita akan tetap buat workshop lagi ya Pak Ajang ya di komunitas yang lain ya. Ya, Ya, betul Pak. udah ya. Oke. Saya serahkan ke Pak Ajang, silakan Pak Ajang. Oke, baik, terima kasih. Izin share screen dulu. Oke, mohon maaf mungkin kameranya saya arahin ke ini ya, ke alat yang nanti mau kita praktekin. Nah, kelihatan ya. Jadi di sini paling nanti sederhana aja ya untuk RFID-nya. Pakai RC522 dan di sini saya pakai door lock, ada solenoid, ada MOSFET. Nah, cuma nanti MOSFET-nya seandainya nanti nggak ada, bisa diganti relay ya, itu bisa sama aja. Secara pemrograman sama gitu ya, tergantung relay ada yang aktif low ya, ada yang aktif high, nanti tinggal disesuaikan dari codingnya aja. Kalau ini MOSFET sebetulnya ya nyala pakai high gitu. Terus kalau misalkan mau pakai lampu juga nggak apa-apa ya, misalkan pakai lampu yang ada di Arduino ada kan tuh lampu 13 ya, itu juga boleh gitu. Untuk outputnya bebas aja nanti biar mempermudah mau seperti apa. Oh Pak Febri kalau di Proteus ada RFID nggak ya? Nggak ada, nggak ada Nggak Pak. ada juga It- ya. itu remedi buatan saya nanti, pakai serial Oke. juga. Ya paling rekan-rekan nanti untuk tugasnya boleh disiapkan secara ini ya, secara hardware gitu ya untuk RFID-nya seperti itu. Oke. Oh iya, baik. Untuk Ardulet ya, ini betul seperti yang udah Pak Febri bilang, kami coba ini ya. Ini juga berkat Pak Febri gitu ya. Karena kemarin kan sempat kita ada komitmen dulu, akhirnya kita udah kompleks nih Arduletnya gitu. Yang dulunya kayak cuman nyala nyala matiin lampu aja. Sekarang udah banyak tuh ya library yang udah kita dari workshop ini ya, dari workshop ini aja udah ada penambahan LCD kemarin gitu ya, ada penambahan keypad juga, ada password dan sebagainya gitu. Jadi udah lengkap ya seperti itu. Dan alhamdulillah sih rencananya kita mau ada kompetisi juga gitu ya Hardulite ini. Saya udah sempat sounding ke sponsor, ada yang mau memberikan hadiah. Saya juga udah sempat udah beberapa kali pertemuan dengan teman-teman yang apa ya yang nanti bisa jadi panitianya gitu. Jadi kurang lebih nanti Ardulite ini bisa ada kompetisinya gitu ya biar nanti eh, apa ya bisa ikut ya nanti kurang lebih untuk ada yang live coding, ada yang kreatif lah seperti itu kurang lebih. Insya Allah nanti sustainable lah seperti itu kurang lebih ke depannya.
Oke, kita langsung aja. Jadi ini nanti untuk proyek akhir yang nanti Bapak Ibu bisa kerjakan gitu ya untuk tugas akhirnya. Di mana kita akan nambahin modul baru ya. Nanti ini harus ditambahin lagi karena ini baru baru beres sekarang. Ternyata untuk bikin SPI itu lumayan rumit ya koneksinya. Beda dengan I2C yang kemarin tuh eh, langsung jadi gitu ya. Kalau ini RFID karena dia komunikasinya pakai SPI ini ada beberapa yang tadi error-error nggak connect-connect gitu ya. Seperti itu. Tapi sekarang udah aman kurang lebih. Oke, kita kan mulai dulu mungkin biar enak kita ngoding dari awal aja. Kita kan mulai dulu dari nambahin library-nya Ardulet ya. Ardulet.h terus kita tambahin library nanti butuh komunikasi secara serial kan kita bisa pakai word.h terus kita nambahin lagi apa namanya SPI ya. Ardulet SPI. Nah, plus karena tujuannya Ardulet ini kan sebetulnya nggak cuman pengen cepet tapi juga masih tetap secara coding tuh gampang gitu ya. Sama kayak Arduino gitu gampang. Jadi tujuannya nggak cuma cepet. Nah ini juga udah ditambahin Ardulet SPI yang untuk RFID-nya gitu. Nanti rencananya kalau ada modul lain kita tambahin lagi gitu kayak Ardulet SPI apa tuh SD card gitu ya dan sebagainya. Nah seperti ini. Nah biasa kita bikin objek dulu di Ardulet kan ini berbasis objek ya pemrogramannya. Kita bikin objek dulu misalkan SPI gitu ya. Terus kita bikin objek untuk Ardulet SPI RFID-nya. Nah, ini parameternya kita tinggal masukin komunikasinya aja. Karena ini kan komunikasinya pakai SPI ya. Dan udah kita deklarasikan di atas Ardulet SPI. Nah, ini tinggal masukin aja pakai dan ya. Dan SPI. Ini secara promote objeknya. Nah, terus biasanya di SPI kalau kita lihat dari rangkaian di SPI itu eh, MISO, MOSI, SCK itu udah default ya. Jadi untuk Arduino itu udah default. Jadi itu nggak bisa diubah-ubah lagi gitu ya secara hardware. Secara hardware itu memang kayak SCK ini ada di 13, MOSI itu ada di 11 gitu ya, dan MISO itu ada di 12. Jadi secara rangkaian ini udah di situ gitu ya, MISO, MOSI, SCK. Nah, SDA itu masih bisa diubah gitu ya. SDA sama pin reset ini masih bisa diubah. Cuman kita akan coba ngikutin yang rangkaian ini aja ya, rangkaian yang ada di website ini nih. Jadi SD-nya kita ke pin 10. Nah, di sini kita tulis saja SDA-nya kita ke pin 10, masukin 10 gitu ya. Terus resetnya ke pin 9. Nah, ini berarti SDA SDA reset ya. Nah, yang ini pin SDA, ini pin reset. Nanti bisa diubah ya. Maksudnya kalau mau dipindahin ke pin lain itu bisa gitu ya. Standarnya seperti itu. Oke, berikutnya kita bikin fungsi utama. Terus kita coba bikin nambahin dulu ini ya, nambahin dulu word begin. Ini sama kayak serial begin kalau di Arduino. Terus RFID begin. SPI begin dulu. Ini kan komunikasinya pakai SPI, baru RFID begin. Nah, kayak gini. Oke. Mungkin kalau mau nambahin apa ya? Kayak misalkan RFID-nya ready gitu ya. Ini bisa di sini ya. RFID RC522 ready. Nah, buat ngasih tahu aja ya. Gitu. Dan word send line ini sama kayak serial print line ya kalau di Arduino. Jadi dia ngeprint tapi langsung ke bawah gitu. Langsung kayak ada ininya gitu. Oke, kita bikin while loop untuk loop utama yang di C++ sebetulnya ini bukan punya Ardulat ya. While satu itu sebenarnya punya C++, default C++ seperti ini harusnya gitu. Cuman kalau di Arduino memang udah diubah, dia jadi ada setup sama loop. Tapi kalau C++ murni itu formatnya seperti ini sebetulnya. INT main bikin bikin ini pakai while gitu, bikin loop. Oke, nah berikutnya kita bikin if RFID dot detect card ya. Ini fungsinya udah ada di library-nya. Nah, nanti sebetulnya kita bisa nampilin ini ya, bisa nampilin UID-nya.
Cuman mungkin sementara saya pengen lihat dulu ini kebaca atau enggak ya kartunya. Jadi kita tulis send line, misalkan card detected gitu ya. Untuk lihat apakah si cardnya ini kebaca atau enggak. Nah, gini aja dulu. Lumayan simple ya secara struktur gitu. Nggak begitu panjang. Oke, sebentar. Takutnya ada coding yang kelewat ya. Nah, udah kita compile dulu. Oh ya, ada yang kelewat bentar. Oh, kurang garis. Di mana nih errornya bentar? R.SPI dan SPI. Sebentar. Detect card ini udah benar. RFID begin. Oh, ininya maaf. Saya belum belum bikin objeknya ya. Maaf, harusnya di sini ada objek. Nah, gitu. Bikin objeknya. Ya udah ini aja. Bikin objek. Tadi kelupaan. Nah, objek ini bebas sebetulnya. Kayak SPI ini bisa diganti sebetulnya. Ini kan kayak objek tuh kayak variabel ya. Jadi kalau mau diganti pakai yang lain sebetulnya boleh gitu ya. SPI boleh diganti, RFID juga ini boleh diganti. Ini objek yang kita bikin gitu. Nah, ini udah apa namanya? Udah ya, udah done uploading. Coba kita lihat dulu. Nah, ini udah ready. Kita coba lihat ya. Ini nanti belum kita tampilin UID-nya. Ini kita masih ngecek dulu ini kartunya kebaca atau enggak gitu. Nah, ini udah ada kartunya. Saya coba. Nah, kebaca ya. Tuh, kartu kebaca. Kurang lebih ini secara koneksi kan berarti ini udah aman ya. Secara koneksi ini udah bener lah istilahnya gitu ya secara koneksi. Nah, berikutnya kalau kita pengen lihat apa tuh namanya? Kalau kita pengen lihat UID, nah itu dia punya 4 UID ya. Jadi di dalam eh, kartu itu dia punya 4 UID. Nah, ini tinggal kita print aja kalau mau lihat gitu ya. Kalau mau lihat si UID-nya, itu kita bisa bisa print satu-satu ya. Atau kalau mau langsung bisa pakai for. For juga bisa digunakan di Ardulet ya. Tapi kita mungkin coba tampilkan satu-satu aja ya. Nah, Word, send line, send mungkin send dulu ya. Send misalkan kayak gini UID, terus Word, send. Nah, untuk mendapatkan UID itu ada dari indeksnya itu kalau nggak salah dari 0 sampai 3 ya. Indeksnya dari 0 sampai 3. Jadi kita bisa tulis aja RFID kayak gini, dot UID. Nah, tinggal kita masukin indeksnya gitu. Berarti misalkan indeks pertama 0 gitu ya. Nah, nanti berapa angkanya itu biasanya masing-masing beda-beda ya. Udah kayak gini. Kalau mau ngasih spasi boleh ya. Word, send. Ini mungkin agak panjang dikit. Sebetulnya ada cara yang bisa lebih pendek ya. Tapi kita nggak apa-apa. Kita panjangin aja biar nggak bingung. Nah, ini udah. Mungkin yang terakhir kita kasih send line aja. Oh, bukan yang ini. Nah, ini Dan ya. Ini. Sendline itu sama seperti print LN ya Pak ya. Betul, sama kayak print, betul Pak. Sama dengan print line di Arduino. Kalau print apa serial dot write itu berarti belum ada. Kemarin tuh udah ada belum ya serial write? Nah, belum kayaknya. Udah Pak, Oke, lanjut dulu Pak. Ntar salah. oke, oke, oke. Nanti coba dicek dulu ya Pak. Kadang itu udah ada codingnya, cuman belum saya bikin Ya, ininya apa example-nya Pak. ya. Tapi Bapak udah tahu ya bahwa ada serial dot print dan serial dot write. Iya, ada, Ya. betul Pak. Nah, Ini, ya udah nih kayaknya kayak gini aja. Kita upload dulu.
RAID biasanya buat ini kan Pak, buat ngirim ke hardware lain kan. Beda kalau sprint itu kayak kalau bagi saya kayak ngirim Hmm. karakter atau ASCII, sedangkan kalau RAID Oh itu ya. ngirimkan hexa dia. Oh lebih ke bahasa mesinnya gitu ya. Iya, jadi Oke. jadi penerimanya kalau di hyperterminal itu kan ada yang bentuk ASCII, ada bentuk Hmm. hexa. Jadi kalau kita kirimkan hexa 31 45 desimal atau 40 berapa gitu, dia menampilkan dalam karakter satu gitu, kayak gitu. Oke. Oke, ini udah. Kita coba kita lihat ya. Nah, ada ya UID-nya 8366211415 ya. Ini UID-nya. Ini kan sebenarnya kita tinggal bikin if ya secara apa namanya? Secara coding. Ini Kita sekali sebenarnya ngetap sebanyak ini, Pak. Berulang-ulangnya. ya betul, tapi nanti ada cara buat ini ya. Apa namanya? Ada cara buat biar sekali, Pak. Tapi ini memang sekali tap dia langsung cepet sih, Pak. Jadi langsung. Karena ini kan terlalu cepet kayaknya dia kecepatannya. Nggak kita pakai delay, Pak. Oh iya iya. Iya, ini Nggak karena ditambahin delay. Bapak nggak pakai nahan ini ya, supaya dia Mm-mm, oke oke Pak. betul. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini dasarnya aja ya. Sebetulnya saya udah ada contoh untuk yang kompleksnya. Bentar. Di Ardulat itu udah ada example-nya. Nah ini ya. Tapi sama sih sebetulnya sama aja. Secara ini sama aja. Ini ada contoh yang oh, nah cuman di sini kita udah ada if-nya. Nah if-nya juga simple ya. If-nya simple kayak gini aja buat ngecek. Nanti UID itu kita pasang di sini nih. Di UID nolnya berapa gitu ya. Ininya berapa nanti tinggal disesuaikan. Nah, di sini kita tinggal tulis word and run. Secara ini sama aja. Cuman mungkin bedanya kalau kita lihat di sini, ini tuh kita nyatuin apa namanya, nampilinnya satu-satu ya, nampilinnya satu-satu seperti ini. Sebetulnya ada cara kita bisa pakai for. Nah, kalau pakai for itu kita bisa nampilin semua UID-nya gitu. Secara coding kita bisa langsung nampilin UID-nya dengan coding yang lebih sederhana gitu ya. Nah, ini pengembangan untuk yang kompleksnya ini ada contoh udah ada. Secara ini sama kok. Jadi tadi saya tambahin basicnya dulu biar apa ya rekan-rekan di sini paham penggunaannya aja gitu ya. Secara penggunaan sebetulnya seperti ini. Ini contoh coding sederhananya gitu ya. Ini saya coba save aja deh ke ini ya, ke library biar nanti ada contoh untuk sederhananya. Libraries. SPI, RFID, RC 522, Radio ID. Simple Radio ID. Ya, ini contoh sederhananya seperti ini ya. Oke, ini saya udah ada contoh yang lebih kompleksnya gitu ya. Bentar. Nah, seperti ini. Kurang lebih sama aja sih sebetulnya dengan yang tadi. Oke. Nah, di sini kita untuk kita kan rencananya mau ini ya, mau apa nih? Mau kalau misalkan dia kebaca nanti kebuka kan door lock-nya. Nah, yang perlu kita tambahin ya berarti sebetulnya tinggal nambahin ini aja ya, tinggal nambahin nanti tinggal nambahin secara apa ya namanya tinggal nambahin untuk mousepadnya aja gitu ya. Tapi kita coba dulu biar kita kan mau benchmarking dulu ya kecepatan yang sama dengan kode yang sama untuk yang di Arduino gitu ya. Nah ini saya coba upload dulu untuk yang versi Ardulet ya. Nah kebetulan saya di sini sudah punya coding yang versi Arduino dengan struktur yang sama ya. Persis dengan struktur yang sama. Cuman ini bedanya coding Arduino dengan library MFR gitu ya. Secara struktur ini udah sama gitu ya kayak tuh bentuk UID-nya, serialnya, printnya gitu ya, dan lain sebagainya ini udah cara nih ngedisplay UID-nya, delay-nya itu udah disamakan dengan contoh yang ada di sini gitu ya biar kita apa ya istilahnya secara benchmarking kita uh,
bener gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat yang Ardulet ini ada penggunaan memorinya ya, untuk coding yang lebih kompleksnya gitu ya. Kita coba simpan dulu di Notepad. Nah, ini yang Ardulet. Nah, nanti kita lihat, kita bandingkan dengan yang punya Arduino gitu ya. Dengan struktur yang sama, persis gitu ya. Delay-nya segala macamnya itu sama persis. Oke, sebentar kita lanjutkan dulu. Nah, ini udah ke-upload ya. Kita bisa lihat ini kalau nggak salah udah saya daftarin yang kartu. Nah, yang kartu udah didaftarin ini udah ke granted ya. Udah admin access granted berarti ini terdaftar gitu ya. Nah, ini kalau ini satu kali ya. Udah satu kali tuh pembacaannya. Nah, kalau yang gantungan kunci ini yang belum terdaftar ya. Nah, kalau yang belum terdaftar ini akses deny itu ya. Oke, secara logika ini udah bener ya. Tinggal tambahin yang lain aja. Ini siapa yang coret-coret sebentar. Saya stop share dulu ya. Oke, ini yang Arduino ya. Nah, sekarang kita coba yang Arduino. Di sini sudah ada coding Arduino sama persis, strukturnya sama persis. Gitu ya, dibikin sesuai dengan yang Arduino yang tadi. Kayak ini contoh ready-nya gitu ya. Serial print-nya, example-nya gitu ya. Terus eh, ngedisplay UID-nya sama persis, tapi ini pakai sintak yang Arduino gitu ya. Nah, kita coba upload dulu. Tadi yang Arduino secara fungsi udah berhasil ya, udah bisa ya. Terus juga kita udah dapetin penggunaan memori yang dipakai gitu ya untuk coding kompleks tersebut ya. Nah, sekarang kita lihat untuk yang Arduino ya. Secara struktur ini sama, sama persis. Secara struktur. Oke, kita lihat. Nah, kalau fungsi codingnya seharusnya sama aja ya. Cara coding ini sama saja. Nanti juga dia nampilin UID juga tuh ya. Sama ya. Dan UID yang tampil juga sama dengan yang di Arduino ya. Artinya codingnya aman ya istilahnya nggak ada perbedaan antara coding Arduino dan Arduino ya. Secara fungsi sama persis gitu. Tuh. Ini ini kita coba yang yang gantungan kunci sama ya akses deny juga tuh. Nah, tapi kita lihat dari memori yang dipakai. Nah, ini penggunaan memorinya kita bisa bandingkan. Nah, ini saya agak kaget ternyata jauh banget ya penggunaan memorinya. Arduino itu untuk coding RFID yang sama dengan struktur yang sama gitu ya. Dia makannya cuma 6% ya. 6% cuma 2158. Sedangkan di Arduino penggunaan memorinya itu sampai 15% gitu ya. Artinya kan gemuk banget ya secara memorinya. Dari 2000 ke 500 ini lebih dari setengahnya gitu ya. Terus penggunaan variabelnya atau RAM-nya yang dipakai di Arduino itu 7%, di Arduino sampai 16%. Ini juga lebih dari setengahnya ya. Jadi memang segemuk itu gitu ya penggunaan Arduino. Dan ini sebetulnya masalahnya memang masalah Arduino kenapa bisa gemuk gitu ya codingnya ya memang dari pembuatnya ya. Dari pembuatnya memang dari sananya sendiri itu struktur awalnya memang dia udah apa ya istilahnya eh kalau pemrograman tuh bloated ya. Istilah bloated kayak Windows lah. Rekan-rekan pakai Windows itu kan berat ya. Tapi kan semua orang pakai gitu ya. Nah, Linux itu ringan sebetulnya tapi nggak banyak yang pakai gitu ya sama. Arduino juga berat tapi banyak yang pakai. Arduino kan memang masih sangat baru, yang pakai masih sedikit tapi ringan seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Ongki untuk board ATmega Arduino PR saja atau board ATmega 8 bisa. Eh, ATmega 8 bisa cuman ya masih pengembangan ya. ATmega 8 bisa, di ATmega 8 juga bisa. Kalau di sini mungkin saya boardnya ATmega 8 pakai yang mini core. Eh, harus tambahin dulu memang Kang Oki. Harus tambahin dulu nanti bisa pilih yang ATmega 8 gitu. Bisa kok. ATmega 8 bisa. Kebetulan memang rencananya ini tujuannya untuk ke sana ya, untuk ke board-board yang memorinya kecil gitu ya. Contohnya kayak ATmega 8 itu kita tujuannya ke sana juga. Tapi Pak Ajang, kalau ATmega 8 itu kan rata-rata orang pakai CVR kan. Hmm, Yang kalau dari apa Pak Ajang beritahukan di awal ya di materi
Mhm. Arduino dengan VS Arduino itu, kan Pak Jan juga menyatakan CV AVR yang menggunakan pemrograman C++ dengan Arduino-nya Bapak itu sama gitu. Hampir sama kan. Betul betul. Ah, Nah, apa perlu kita bikin sesi membandingkan CV AVR dengan Arduino gitu. boleh bisa. Nah, jadi dia bisa tahu bahwa kalau misalnya pemrograman CV AVR real itu kan bahasa C++ murni itu. Ah, Ya, dan sama-sama menggunakan INT main dan while juga itu. betul Boleh betul. Pak, kita bikin sesi nanti di grupnya Pak Ongki aja tuh STC. Kayak saya udah Boleh boleh. nantangin dari tadi, cuma belum dijawab-jawab sama dia. Cuma sebetulnya kemungkinan besar masih tetap lebih ringan APR sih Pak, secara memori. Kemungkinan besar ya kalau kalau kita lihat dari karena dia kan langsung ke ini banget kan, langsung ke register. Iya, iya. Maksud saya Langsung. perbedaannya berapa besar? Berapa besar gitu ya? Oke Iya, oke. gitu. Oke siap. Oke. Nah ini mungkin terakhir ya. Kita cukup nambahin mousepad aja karena di sini kita ada mousepad. Nanti relay juga bisa ya sama aja secara codingnya. Atau pakai lampu LED juga tadi LED 13 itu bisa. Nah ini MOSFET-nya udah saya pasang ke pin 8 ya, ke pin 8 Arduino. Di pin 8 di sini nih, di pin 8 Arduino udah saya pasang ke situ. Kita tinggal coding aja. Dan ini mau dipasang di sini bisa, mau di dalam sini juga bisa ya. Maksudnya secara variabel kalau nggak butuh di global sebenarnya di lokal aja ya. Kayak mungkin saya coba bikin di lokal aja di sini. Kita nambahin dulu digital ya, LED. Atau mungkin ini kita MOSFET aja ya, MOSFET. Door lock lah, door lock aja. Door lock ke pin 8 ini sebagai output. Nah, ini udah. Terus, nah tinggal kita bikin di sini ya access granted. Biasanya standar untuk door lock yang tipe kayak gini dia nyala, dia ngebuka beberapa detik langsung mati ya. Ini berarti tinggal tulis door lock on gitu ya. Misalkan dalam waktu 3 detik lah ya, 3 detik. Terus door lock off. Udah sih kayak gini aja sebetulnya. Secara logikanya ya kita cukup nambahin ini aja. Kecuali nanti mau nambahin yang lain misalkan buzzer itu bisa bisa lebih gitu ya bisa dibedain. Tapi secara dialognya kayak gini aja. Nah kita coba tambahin dulu kita pengen lihat ya nih berfungsi atau enggak gitu ya dialognya. Sambil menunggu proses compile Pajang itu. Pajang, Mhm. saya punya ini lah, ide. Ini kan Bapak masih RFID yang dibaca ya. Hmm, Jadi RFID-nya dibaca saja. Kalau memang kita mau promo Abdullah ini, gimana kalau bikin juga yang lain ya. menulis di RFID-nya? Boleh boleh Pak. Karena itu akan menjadi poin tersendiri. Karena library yang dipakai untuk menulis untuk RFID yang bisa ditulis ya, yang bisa ditulis itu masih sedikit gitu. Jarang ada yang pakai gitu. Tapi kalau ya beneran itu Bapak punya library yang bisa menulis dan lebih gampang, mungkin salah satu yang menjadi promo juga buat penggunaan framework Adulaid ini. Karena RFID termasuk salah satu komponen atau modul yang sering dipakai gitu untuk berbagai keperluan gitu. Apalagi kalau nanti ada Adulaid yang bisa write data di dalam RFID, ya itu mungkin menjadi salah satu faktor yang bisa orang sering menggunakan Adulaid. Itu aja sih yang bisa saya ini ya. Oke siap Pak. Oke. Nah sebetulnya Arduino tuh ini kan saya ngoding nggak sendiri ya sebetulnya. Kita pakai Copilot. Ketika ngoding tuh saya pakai Copilot. Jadi kayaknya secara eh, saya udah bikin sih ada write register di sini Pak. Cuman ini belum belum saya bikin example-nya aja gitu. Belum saya uji lah example-nya. Yang baru saya uji example-nya cuman yang read register aja nih yang ini. Tapi secara di apa namanya? Secara nah itu sebetulnya bikin contoh-contoh itu yang saya lumayan banyak PR-nya gitu ya. Kayak kemarin juga yang apa tuh yang kemarin Pak Febri minta yang Ardulet Word ya yang baca Word tuh sebenarnya udah ada di library-nya gitu. Cuman saya belum bikin example-nya aja. Yang mana kemarin ya Word tuh?
Oke, nanti kita pakai di Oh ini workshop-workshop lain aja, Pak. yang ini yang Untuk example-example-nya. Nanti kita boleh kumpulin boleh. juga example-nya, Pak. Ah, nanti masih perlu nguji sih juga Pak. Nguji ini eh, jalan atau enggak gitu ya sampelnya segala macamnya. Tapi secara coding kayaknya penulisannya udah cukup lengkap tapi memang masih perlu diuji dulu. Boleh nanti saya sekarang nanti saya tambahin juga Pak yang nge-read ke data ke kartunya. Oke. Oke kita lihat ini sebetulnya udah ya. Nah ini yang terdaftar. Ini kalau kita lihat, nah udah kebuka ya 3 detik. Habis itu mati gitu ya. Terus yang ini nggak ada respon apa-apa ya. Ini karena ini kan belum terdaftar gitu. Nah, di sini memang masih manual pendaftarannya, jadi harus bikin if aja di sini gitu. Kayak misalkan kalau kita pengen daftarin yang kartu nih, yang ini biar bisa juga gitu ya. Ya sementara manual dulu ya, manual di sini gitu. Nah, ini kayak contoh ini angkanya 51 169 187 13 ya. 51 169 187 13 kita tinggal masukin aja ke sini gitu ya. Oh, Nanti aja, Pak, kita bikin project atau workshop RFID ini, Pak. Yang pakai kartu master untuk nyimpannya. oh iya boleh boleh. Biar ini ya, biar gampang untuk Ya, penyimpanan tapi barangnya bisa. tapi bikin sesi sendiri aja. Artinya sesi project aja. Ah, Project Adulite namanya. boleh nanti. Kalian nanti nambahin Ardulat Evroom, Pak. Soalnya belum ada Ardulat Evroom. Nah, nanti tinggal tambahin di sini untuk sementara ya kita tambahin di sini aja sih. Atau di sini atau bisa bikin baru gitu ya untuk if-nya kayak gini. Nah, terus tadi kita lihat 51169 187 13. Nah, gini. Ini kita tinggal upload. Ini yang bikin saya tertarik itu tahu Pak? Nguploadnya cepet banget. Itu ya makanya saya tertarik banget. Ya, lumayan ngaruh ya Pak ke ininya, ke compile-nya ya. Iya, compile-nya sangat cepat sekali. Nah, oh, bentar. Oke, udah bisa. Nah, sekarang juga yang ini karena kita udah nambahin tadi if-nya ya. Ini karena if-nya udah kita tambahkan, kemudian kita udah masukkan gitu ya di if-nya. Ini juga harusnya bisa tuh ya, sama. Bisa juga. Udah kita tambahkan. Ya, mungkin seperti itu untuk nanti proyek akhirnya. Tapi nanti untuk door lock-nya kalau susah nyari ya kayak door lock mousepad bisa pakai yang ada aja. Mau pakai relay boleh gitu ya, sama aja kalau pakai relay. Cuma nanti relay itu biasanya nyalanya jadi kebalik ya. Paling kalau pakai relay, seandainya relaynya nyala pakai low, berarti tinggal tambahin di sini aja nih. Tinggal tambahin active low. Nah, tinggal tambahin seperti ini. Ya, tadi udah sama Pak Bibir udah didemokan juga ya, udah diinfokan. Kalau misalkan pakai relay yang kebetulan dia nyala low ya, matinya pakai high, tinggal ditambahin sebaris coding ini aja, itu udah bisa gitu ya, seperti itu. Oke, mungkin Kalau seperti itu Pak. tambahan input pull up itu gimana Pak? Input pull up kayaknya Karena di belum Arduino itu ada input terus ya ada input input pull pull up up. betul. Tapi dia nggak punya input pull down ya. Ya, dia hanya punya input pull up. Pull down-nya mungkin yang biasa ya. Ya, karena input pull up itu di dalam rangkaian jadinya gampang, cuma diberikan GND saja di ujungnya, satunya masuk ke Arduino tanpa perlu resistor pull up dan pull down secara eksternal gitu. Saya lupa ada nggak ya yang pull up pull down kayak belum Karena belum Bapak bikinkan out aktif low, wah berarti juga bisa input pull up dong. bisa harus ya Pak. Cuman Banyak kayaknya belum sih. permintaan saya, Pak ya. Boleh boleh di ini Pak. Saya list nanti Pak. Ya, oke, Pak.
Belum sampai Dan hari. project ini nanti dikirim ke Pak Ajang aja ya, ke Google Drive-nya. Nanti ke link mana gitu, pakai Boleh, boleh. Google Form. Nanti saya siapin Eh, apa ya? boleh ke saya Ininya. sih boleh aja, tapi saya nggak bisa bikin Google Form itu soalnya. Oke. Buat Ya. ngupload ininya ya, ngupload apa video atau apa, Pak? Bagusnya. Bebas, saya mah ngikut aja. Karena kan itu sertifikat buat mereka kan, Oke, oke. berdasarkan project yang dibuat serta kehadiran. Karena kehadiran absennya di Bapak kan, setahu saya. Ada di saya nih. Saya Ya, berarti sambil tinggal nyiapin. bikin ini apa? Absen untuk sesi terakhir ini aja. Atau absen Hmm, sesi terakhirnya itu adalah project yang dikirim. Udah gitu aja. Jadi tidak bentar. perlu absen Bapak. Bapak Oh nggak ya, perlu biar bikin nanti absen. aja ini sekalian formnya ya, form sama ini. Nah ya, sekalian Oke, aja nanti. oke, siap. Oke, gitu aja mungkin. Silakan kalau ada yang mau bertanya mengenai boleh proyeknya yang tadi boleh minta kejelasannya ataupun pertanyaan mengenai Abdullahnya sendiri silakan ditanyakan. Karena ini adalah sesi terakhir ya. Ini adalah sesi terakhir dan kemungkinan kita akan mengadakan lagi workshop Abdullah ini. Cuma nanti kita coba ke komunitas yang lain. Kalaupun tidak ada nanti di Ardumeka juga nanti kita akan buat ya Pak ya, Pak Jang ya. Iya, Pak. Ya, cuma mungkin tidak tiap hari karena di Ardumeka kan banyak tema yang harus kita ini kan. Jadi nggak bisa Abdullah saja. Kalau kemarin itu benar-benar per minggu ya Pak ya. Pertemuan 1, 2, 3, 4 itu per minggu itu kita kita adakan workshopnya ya dengan tujuan itu tadi supaya library dari Abdullah ini semakin bertambah dan alhamdulillah bertambah lumayan ya Pak ya. Dari Lumayan banyak banget, 4 Pak. minggu pertemuan ya mudah-mudahan nanti bisa dipergunakan buat rekan-rekan semua terutama peserta webinar hari ini gitu ya. Eh, bikin ya ini juga tujuannya mau ke sana Pak Yulianto gitu. Silakan Pak Jam tambah. Izin tanya, Pak, Iya, mangga, Kang. Kang, oke, silakan. eh Dorlock eta ada yang lebih kecil nggak? Apa voltasenya gitu kan? Karena konsumsi 12 volt dan 5 volt itu jauh beda. Jadi mendingan cari yang 5 volt gitu. Apakah ada gitu? Oh, kayaknya kalau Dorlock yang jenis kayak gini mah nggak ada ya kayaknya. Yang solenoid, yang bentuknya solenoid ya. Apa ada yang 5 volt ya? Biasanya Nah, ada iya. juga. Bentar. Ada tapi sih kalau di online mah. Tapi nggak tahu Nah, sekuat ini atau enggak sih, Kang. soalnya Kang arusnya itu lumayan besar tuh 12 volt juga. Ah, Kalau diaplikasikan di pintu gitu kan, hmm. itu lumayan apa ya 12 volt. Kalau pakai baterai nggak cukup gitu kan. Oh, tapi kalau Dorlock ini mah nggak nyala terus sih, Kang. Iya, maksudnya gitu kan Hmm. perlu apa? Perlu baterai contoh Oh, yang gede juga. Ah, perlu bener. 3 biji gitu kan. Ah, betul betul. Yang 5 volt ada sih kayaknya, tapi tetap harus pakai MOSFET ya, Kang. Ada sih 5 volt DC ada. Kalau diaplikasikan di apa di real itu agak repot, perlu step Ah, sih. up atau dari satu baterai gitu kan, buat ngirit Betul. baterai gitu kan, Betul sih. agak repot juga gitu kalau pakai Ah, 12 volt sebetulnya gitu kan. kalau lihat di sini mah ada sih, cuman ini nggak tahu sekuat apa ya dia ininya. Tapi yang 5 volt ada. 24 volt juga ada. Yang kecil banget sih ini mini. Tapi belum ada ininya ya, belum ada sih Kang yang 5 volt. Coba di Shopee. Ada nih. Yang kayak gini-gini ada. Kalau ini mah 12 sih kayaknya. Nah, ada juga yang bentuknya udah kayak gini nih Kang. Cuman ini di eBay ya.
Ini enak nih bisa dipasang ke pintu langsung. Tapi di eBay. Iya, model gitu saya udah pakai ya Hmm, beberapa bulan. rusak. Mungkin dari bulan puasa kemarin ya sampai Ah, sekarang itu kendala door lock itu di slotnya itu macet gitu. Jadi agak susah sebenarnya. macet pas ininya ya, pas ngebukanya ya. Ya, pas mau nutup juga ya lumayan kendalanya. Sih, emang yang jenis gini emang ini. Bagus nih yang ini sih yang dipasang ke pintu, cuman di Indo kayaknya belum belum sebanyak itu ya. Yang dipasang ke pintu tuh ada yang Ada yang pakai magnet, Pak Ongki, itu bagus. ya pakai magnet ada Pakai juga ya. magnet itu konsumsi arus, Pak. Nyala terus dia. Iya. Ada door lock yang apa tuh yang cuman udah jadi sih door lock pintu gitu. Door lock ada yang udah Lora juga dia lebih enaknya. Nah yang paling yang kayak gini sih Kang. Biasanya ada yang jual cuman bentuknya udah jadi. Cuman nggak tahu nih implementasinya bisa dikontrol ISP atau enggak. Tapi ada yang LoRanya juga. Nah kalau yang LoRa kan bisa nanti nerima data LoRa gitu. Biasanya dia udah ada baterainya juga sama udah ada manual ya. Jadi bisa kunci manual. Harganya biasanya lebih lumayan. Dolok-dolok gini. Oke, siapa? Terima kasih. Oke Kang. Pak Ongki, itu jadi nggak di STC workshop ininya? Hah, peminatnya juga kurang, Pak. Itu peminatnya banyak di STC, pemain-pemain lama semua sana. Lebih cepat ESP sekarang. Iya pasti ke ISP sih Cuman ya jadinya. itu STC itu keuntungannya emang lumayan. Dia nggak bisa apa diambil hacknya binnya gitu. Itu Oh aja. gitu. Oh, Nah, dia udah ada proteksi sendiri di keuntungannya gitu. IC-nya gitu ya, Kang. Nggak ada softwarenya buat readnya. Oh, oke. Menarik Jadi ya berarti kalau udah tulis udah. Memang Arduino ada software pembacanya, Pak Ongki? hacknya masih Ya bisa itu diambil, kan Pak. kalau APR masih bisa gitu kan dibaca hack gitu kan. Masalah jalan enggaknya kan itu keterampilan yang hack gitu kan. Kalau STC belum ada gitu. Iya, saya Arduino juga belum ada penarik. Jadi kalau pajang sudah isikan Arduino, program Arduino di alat, kan emang nggak bisa ditarik, Pak. Karena memang belum disediakan ya. Kecuali saya nggak tahu ya kalau ternyata di pasaran ada yang bisa narik data hacknya. Kalau Kabarnya ada sih. STM32 itu di read ada gitu. Kalau hack di APR saya pernah lihat ada, cuman kan acak gitu kalau yang udah di protect gitu kan. Hacknya jadi acak. Ya, di CPAP kan ada 3 level kunci dia, Pak Ongki. Ya kan itu kan kalau buat alat mail itu setahu saya ada 3 level kunci dan alat mail sendiri memberikan kejaminan bahwa kalau sudah pakai kunci yang ketiga itu tidak ada yang bisa membuka. Kalau nggak dia tutup kata dia. Nah iya, kalau STC nggak bisa dibuka, cuman kalau ditulis mah masih bisa gitu. Cuma itu aja sih
uh, dan kelebihannya punya internal clocknya itu lumayan besar gitu tanpa eksternal kristal gitu. Ya gitu aja Pak. Oke, terima kasih Pak Onggi. Gimana Pak Ajang? Kita tutup? Boleh. Ini nanti berarti untuk formnya nanti Ya, saya oh Pak Ajang coba. lagi bikin form ya, makanya tadi Eh, agak ini. Oke. ya. Jadi buat rekan-rekan semua, terutama yang mengikuti 4 pertemuan sebelumnya atau workshop 4 kali sebelumnya, terutama yang dari komunitas robotika, jangan lupa kalau ingin dapatkan sertifikatnya, silakan dikerjakan proyek akhirnya. Dan untuk absensinya itu yang kelima ini diambil dari proyek yang dibuat gitu ya. Jadi tidak perlu absen secara manual lagi, tapi pada saat rekan-rekan mengupload proyek terakhir ini, baru kita akan melakukan pengecekan absensi yang 4 sebelumnya gitu ya. Eh Kedepannya tunggu saja kabar dari kami eh, apa pelaksanaan untuk workshop-workshop Adulet berikutnya. Mungkin ini lagi saya coba cari grup-grup yang ingin ini ya, ingin ikut terlibat gitu dalam proses memperkenalkan eh, framework Adulet ini. Kita berharap seperti target Pak Ajang bahwa nanti akan ada lomba menggunakan Adulet dan segala macam. Mudah-mudahan eh, tahun ini kan udah akhir tahun ya Pak Ajang ya. Mudah-mudahan Hmm. tahun depan itu bisa direalisasikan gitu. Saya sih eh, kalau pengennya saya itu di kampus saya gitu. Nanti di ISTN untuk saya buat pajang gitu. Ini sekedar pemberitahuan aja buat pajang. Kalau memang eh, jadi tahun depan, saya usahakan nanti kalau bisa di kampus ISTN nanti ngadainnya. Karena kalau lomba harus, atau Bapak idenya lomba online atau offline nih Pak? Oh, kalau yang udah dibahas bareng-bareng di sini online, Pak. Oh, online aja. Oke, oke, Online oke. online. Oke, kalau online sih ini. Tapi nanti kalaupun ada offline juga boleh aja Pak. Oke oke. Ya, karena saya lagi ada program pelatihan ke seluruh SMA, SMK, dan SMP. SMP, SMA, SMK-nya perguruan tinggi ini. Jadi Oke. saya dapat eh, tugas lah dari Kaprodi saya itu membuat pelatihan di seluruh sekolah dasar ya, sekolah ini Yayasan Cikini. Paling itu info yang terbaru yang saya dapat, Pak. Oke, gimana Pak? Kita tutup. Yang lain silakan. Ini sebelum kita tutup, ada lagi yang mau ditanyakan? Buat Pak Yulianto, e-book kita nanti akan buat ya Pak ya? Gimana Pak? Rencananya ya seperti itu. Ya, saya sih ikut aja nanti Ditunggu ya, ke Pak. sana. Siapa Yulianto? Nanti kita coba. Tapi buat rekan-rekan yang ikut sumbangsi ini boleh juga ya Pak Jang ya? Oh, bikin example atau yang lainnya ya? Iya. Maksud saya Boleh, gini, silakan. Bapak kan sudah ada grup e-book tuh. Hmm. Ini aja proyek utamanya Pak. E-booknya Adulai. Daripada grupnya nggak ngapa-ngapain, ayo. Oh, iya grup itu ya, grup Ayo, grup yang aduh Bapak mereka. punya grup e-book yang sampai saat Ah, ini masih vakum. Udah lemparin aja ini e-book Abdullah. Nah, buat rekan-rekan yang ada di sini, silakan gabung. Mungkin Pak aja mau ngasih linknya. Karena udah kita jadiin aja Pak gitu. Jadi karya bersama aja. masih ada emang Pak ini ya, grupnya? Masih Oh dia gitu. lupa. Banyak yang nanya itu di sana. Oh. Bapak kebanyakan grup, bener. Oh, saya udah hilang-hilangan nih kemarin. Ya kalau mau ya Pak ya. Jadi maksud saya daripada kita kemarin belum ada. Kan belum ada program itu. Belum ada program sama sekali. Nggak ada kemarin tuh rencana mau IoT ya, cuman ya nggak ada progres lagi Ah, sih. belum Bener. ada progres. Ya saya nggak tahu dah apa Pak Ajang kapus HP-nya. Karena saya ini sempat kapus nih HP saya. Makanya banyak data saya juga hilang gitu. Iya Jadi ini buat sempat rekan-rekan kayak. yang tertarik nanti untuk video rekaman ini nanti kita ini ya Pak ya, gabung ya Pak, semua Abdullah itu.
yang Ngerti. jadi kolom atau apa ini tersendiri. Tetap gabung di Adumeka juga ada di kelas robot karena setahu saya ini video rekamannya ada di kelas robot semua nih. Udah diupload Pak. Ya, Ini sebagian udah ada ini. ya, ya. Nanti rekan-rekan yang tertarik yang baru gabung di pertemuan kelima, nanti boleh ditonton di pertemuan workshop yang pertama, kedua, ketiga, dan keempatnya. Oke, ada pertanyaan nih Pak. Kayaknya Pak Supri. Izin untuk tidak ikut webinar. Apa bisa dapat link YouTube? Ah, itu Pak ditanya link YouTube-nya Pak. Oke, nanti Ya. Nanti sebagian di udah Pak Supri ada di grup mana? Adu Meka atau di Android atau komunitas? Nanti ya saya publish di ini deh linknya. Saya kok kopas ke sana. Kedua grup itu ya. Adu Meka itu ada 7 grup ya. Ingat rekan-rekan ya. Adu Meka itu ada 7 grup. Adu Meka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Nanti juga saya publish di di komunitas robotika. Apakah ada khusus offline Pak? Tuh ditanyain Pak Adi. apa nih khusus Android atau Khusus khusus apa? khusus Hadulait loh Pak ini pasti. Ya Pak Adi ya. Khusus sama-sama Pak Supri. Coba Pak Adi kalau open mic boleh, tapi kalaupun mau diketik di chatnya juga boleh. Ditunggu Pak. Yang dimaksud khusus offline-nya itu khusus offline apa Pak? Aldulite atau Arduino? Terus ada pertanyaan, apakah ada webinar membahas mengenai skripsi dari Pak Ade Udah Yusuf? 2 kali itu. Ya, di Aldumeka kita ada pembahasan skripsi ya Pak Ajang ya? Iya udah beberapa kali udah pernah. Jadi Pak Ade kalau memang ini kita sih membantu saja ya. Jadi kalau Pak Ade ini tinggal kontak saja salah satu admin. Ada beberapa admin di ini nanti ya bisa saja nanti kita membahas skripsi. Artinya tetap Pak Ade yang harus menjabarkan atau sebagai pemateri gitu. Jangan adminnya jadi pemateri gitu. Adminnya mah udah kebanyakan kerja ini. Oke, begitu ya Pak Ade ya. Boleh Pak untuk materi itunya. Oke, nanti secepatnya saya akan buatkan Google Drive buat materi yang itu ya, yang proteo saya nanti saya share semua di sana. Oke. Oh, nggak ada Pak Yuli. Ngajar di tingkat SD. Kayaknya saya SMP deh Pak. SMP. SD kalau dikasih teks dia pada kabur Pak. Ya, jadi Pak Yulianto untuk SD itu biasanya pakai yang di Tinkercad Pak, yang gambar blok, ya benar ya Pak Ajang ya, yang Iya pakai iya. Betul. grafik, yang kayak kodular itu kan hampir mirip tuh sama Meetup. Ya, saya nggak punya Pak kalau yang SD, beneran. Yang ada SMP itu marketing masih bisa. Yang di SC ini belum ada, belum Pak. Ini proyeknya baru SMP, SMA dan SMK. Oke, itu saja Pak Ajang. Ini nanti bisa panjang Pak, bisa sampai jam 11 kita ini kalau nggak kita akhiri. Buat rekan-rekan kalau ada pertanyaan lagi mungkin bisa kontak saja atau tuliskan di chat grup kita di Adumeka 1, 2, 3, 4, 5 sampai 7 dan di yang buat dari komunitas robotika juga boleh di sana karena saya di dua tempat itu ada. Untuk hal-hal lain juga nanti di sana saja kita diskusikan. Oke, Pak Ajang, itu saja yang bisa kita berikan. Terima kasih buat rekan-rekan semua yang sudah ikut serta dalam workshop terakhir atau webinar terakhir kita mengenai Aldulite. Mudah-mudahan ke depannya Aldulite ini bisa kita kembangkan lagi beberapa library dan komponen-komponen ininya yang nanti salah satunya cita-citanya dari Pak Ajang adalah supaya framework dari yang dia buat ini dapat membantu rekan-rekan yang terutama buat yang membuat alat ini ya Pak ya,
membuat alat yang nanti dijadikan produksi ya. Karena setahu kami, jika bapak-bapak menggunakan atau rekan-rekan yang ada di sini menggunakan frameworknya Arduino, bukannya tidak ini ya, tapi karena memori yang dipakai terlalu besar, resource-nya juga tidak bisa ini, takutnya beberapa kejadiannya adalah alatnya stuck gitu. Kenapa Pak Ongki tadi dia bermain di STC? Ya itu tadi ya, karena Arduino itu terlalu besar. Tapi ingat ya, banyak project yang pakai Arduino juga gitu. Karena mereka biasanya menggunakan trik tersendiri. Nah, buat kita-kita yang baru bermain, ya coba-coba aja dengan Arduino. Siapa tahu itu dapat membantu Anda menemukan solusi ya. Kalau itu bisa terjadi. Biasanya kelemahan yang baru ini kan tidak bisa apa ya berekspresi ya atau eksperimen untuk mencoba-coba library gitu. Masalahnya Arduino itu kan benar-benar kayak saya itu kemarin mencoba 2 modul ternyata satu alamat. Nah itu bentuknya harus nyari lagi library yang menggunakan alamat yang tidak sama. Nah itu salah satu. Makanya saya meminta Pak Ajang, ayo Pak, saya siap untuk membantu karena bagi saya ini sangat-sangat membantu saya jika membuat proyek-proyek yang berhubungan dengan Arduino. Itu saja, Pak Ajang mau kasih penutup, silakan. Ya, dari saya juga kurang lebih cukup sih Pak. Nanti untuk tugas ya nanti mungkin popnya dibatasi aja nanti berapa hari mungkin ya Pak ngisinya Pak buat tugasnya. Hitungan seminggu aja Pak dari sekarang. Ini link Seminggu lagi formnya Pak. Bapak udah kasih belum di sini? Oh bentar, saya udah ada sih. Ya, boleh Pak nanti dikirim ke grup aja boleh atau ke saya Oh, nanti saya sebar ke. oke oke. Oke, itu saja rekan-rekan yang mengikuti webinar hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya. Yuk, Ya, Pak Waalaikumsalam. Ajang, terima kasih Pak Ajang. Ya, makasih juga Pak. Mari semuanya mari. Oke. Buat Pak Adi nanti hubungi saya aja ya Pak Adi ya untuk ngomongin SMK bisa atau tidaknya. Silakan Pak ditutup ini ya Pak.